Shalom, salam olahraga. Welcome in sport class. Today you lesson is badminton. Before you learn about badminton, let's learn the vocabulary. Okay? Okay. Number one, long service. Long service. Okay, number two, short service. Short service. Number three, forehand. Forehand. Number four, backhand. Backhand. Number five, badminton. Badminton. Okay, once again, long service, short service, forehand, backhand, badminton. Oke, next ya. Sekarang kita ya masuk ke materi kita di dalam permainan bulu tangkis. Oke, menganalisis, merancang dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan bulu tangkis. Oke, di sini kita diajak untuk menganalisis, merancang dan mengevaluasi ya taktik dan strategi dalam permainan bulu tangkis. Oke, paham? Oke. Sekarang kita harus tahu dulu bagaimana itu, apa itu taktik dan apa itu strategi. Oke. Ya. Kalau dia strategi, ya, strategi itu adalah suatu siasat dilakukan sebelum pertandingan, ya. Bisa juga disebut dengan persiapan. Itu strategi. Bagaimana dengan taktik, Sir? Oke, taktik adalah suatu siasat pola pikir yang diterapkan, ya, ya, setelah penyusunan strategi. Oke? Boleh saat bertanding, pada saat bertanding juga boleh. Boleh juga ya pada saat evaluasi pertandingan, setelah pertandingan. Ya. Oke, itu adalah taktik dan strategi, ya, definisi dari taktik dan strategi. Ya. Oke? Kita lanjut. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan taktik dan strategi yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Jadi tanpa kita ada persiapan dan sebuah tindakan yang tepat, maka kita tidak akan bisa mengharap lebih atau mengharap kita punya kemenangan. Ya, kita harus punya strategi dan taktiknya seperti apa, begitu. Oke? Di sini bisa kita lihat 2 lawan 1. Ini adalah satu contoh, ya, satu contoh di mana latihan strategi dan taktik, ya. Di sini strategi dan taktiknya diterapkan di sini. Ini satu contoh pelatihan. Ini bukan pertandingan, ya. Sekali lagi, ini bukan sebuah pertandingan, namun ini sebuah pelatihan. Di sini kamu lihat, ini pelatihnya, ya, pelatihnya yang mengajari kedua atletnya di sini, ya. Oke. Kita lanjut. Bagaimana sih keterangannya ini, Sir? Bagaimana cara membuat sebuah contoh strategi dan taktiknya ini, Sir? Bagaimana penerapannya dalam penyerangan atau bertahan? Oke. Sir jelaskan, ya. Yang pertama itu untuk penyerangan. Buatlah kelompok masing-masing 3 orang, ya. Kemudian tentukan 2 orang sebagai bertahan, 1 orang sebagai penyerang. Jadi di sini yang dilatih itu adalah penyerang.
ya, bukan bertahan. Jadi yang dilatih itu penyerang. Baru buatlah lapangan dengan ukuran 4 kali 8, 4 times 8 meter, dengan pembatasan tengah net, ya. Boleh net kamu buat di situ, boleh juga kamu buat di situ tali. Ya, pokoknya itu sebagai pembatas. Ya, ukurannya 4 kali 8, ya, nggak cukup luas itu ya. Itu dia. Selanjutnya pemain penyerang berusaha menyerang ke daerah lawan. Sedangkan pemain bertahan berusaha mengembalikan bola agar kembali ke daerah lawan dan tidak jatuh di daerah sendiri. Ya, lihat di sini. Pemain penyerang berusaha menyerang ke daerah lawan. Ya, di sini. Jadi 1 lawan 2 di sini. Jadi ada 3 orang di sini, ya. Yang 2 orang itu bertahan dan 1 itu menyerang. Yang dilatih di sini adalah apa, Sir? Dilatih di sini adalah penyerang. Ya, bagaimana walaupun dia sendiri di situ bisa menyerang kedua orang, ya. Jadi sebenarnya kalau dia sendiri lebih banyak peluangnya kalah, kan begitu? Karena banyak tempat yang kosong yang bisa dimasukkan yang kedua orang ini. Namun dia dilatih di situ gitu. Dia dilatih, yang 1 orang ini dilatih di situ untuk menyerang, ya. Menyerang dalam posisi 2 orang lawan. Jadi kalau dia 2 orang lawan akan lebih sempit, ya, agar lebih sempit tempat penyerangannya. Karena 2 lawan 1, ya, akan lebih sempit penyerangannya di 2 gitu. Lebih banyak kosongnya daerah di 1 gitu. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Ini adalah salah satu contoh, ya, contoh strategi penerapan dan taktiknya di sini gitu. Ini satu contoh serbuan. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke bertahan. Tadi kan penyerang, ini bertahan. Apa itu bertahan? Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, ya, dapat mengembalikan shuttlecock, saya ulangi, shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik yang strategi yang tepat. Ya, jadi pertahanan itu sangat penting. Ya, di sini bingung nggak shuttlecock itu apa? Shuttlecock ini itu bola kecil, ya, yang berbulu itu. Ya, itu yang dimaksud shuttlecock ini. Bisa juga kamu sebut ini cock. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Oke, bagaimana penerapannya, Sir? Bagaimana contohnya untuk strategi latihan strategi taktik bertahan ini? Oke, kita perhatikan. Oke. Kalian lakukan dengan analisis permain 2 lawan 3. Ini caranya. Ya, yang pertama, buatlah kelompok masing-masing 5 orang. Tahu kan, 5 orang contohnya. Kemudian tentukan 2 orang sebagai bertahan. Ya, di satu lapangan, ya, satu lapangan itu 2 orang dan yang lainnya 3 orang sebagai penyerang. Oke, selanjutnya buatlah lapangan dengan ukuran 4 ke 8 sama seperti yang tadi saya jelaskan yang di depan tadi, nak. Ya, buat lapangannya ukuran 4 ke 8. Ya, dengan berbatas tengah net. Ya, boleh net, boleh tali kamu buat, atau pokoknya ada pembatasnya begitu antara pemain 2 dan 3 ini, pemain bertahan dan pemain penyerang ini, ya. Selanjutnya pemain penyerang, di sini intinya, ya, pemain penyerang berusaha menyerang ke daerah lawan, sedangkan pemain bertahan berusaha mengembalikan bola agar kembali ke daerah lawan, tidak jatuh di daerah sendiri. Ya, di sini yang lebih condong dilatih di sini adalah mempertahankan, ya, yang bertahan, ya. Sampai di sini mengerti? Iya, karena lebih sedikit di sini yang bertahan, ya. Yang 3 orang itu kan sebagai penyerang,
Yang 2 kan sebagai bertahan. Ah, ini ya. Jadi lebih condong di sini bertahan. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, tugas kamu tadi kan ada 2 nih kita jelaskan. Satu contoh penyerangan, satu lagi contoh bertahan. Oke, untuk tugas kamu buat lagi ya, tuliskan kembali masing-masing satu contoh ya, masing-masing satu contoh bertahan dan penyerang. Strateginya ya, strateginya. Sekali lagi, tuliskan kembali masing-masing ya contoh ya menurut kamu ini, menurut kamu. Tuliskan kembali masing-masing contoh ya penyerangan dan bertahan ya dalam variasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Ya, udah 2 tadi contohnya ya, masing-masing contoh bertahan dan penyerang. Jadi kamu tinggal buat lagi masing-masing satu contoh yang berbeda. Berbeda dengan yang tadi ya, berbeda dengan yang tadi. Jangan sama. Oke? Iya, itu ya. Cukup jelas soalnya kira-kira, Nak? Iya, cukup jelas ya. Oke, kalau nanti kurang jelas, coba kamu tanyakan kembali ya lewat WA Sir. Oke, sampai di sini kira-kira mengerti? Oke, Sir berharap kamu mengerti ya. Dan saya ucapkan terima kasih, thank you for your attention ya. Jangan lupa tetap ya menjaga kesehatan kamu, karena kesehatan itu adalah harta yang sangat berharga ya, yang paling berharga. Jadi itu saja dari Sir ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga.